في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pada episode kali ini kami akan mengajak Anda melihat fakta bahwa benarkah apa yang dikatakan Al-Quran yang mengatakan malahum bihi min ilmin ila tiba'al dhanni wa ma qataluhu yaqinan. Dan menurut pernyataan Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum, yaitu mereka tidak mempunyai keyakinan kecuali mengikuti prasangka mereka tentang penyaliban Yesus yang mereka yakini terbunuh dalam penyaliban. Mari kita kuak misteri Maria ibunda Yesus yang tidak ada saat proses penyaliban sampai Yesus dikatakan bangkit. Kemana perginya Maria ibu Yesus? Kenapa detik-detik eksekusi mati sampai Yesus bangkit Maria sebagai ibu tidak ada? Ya, kecuali secara tidak langsung Maria mengatakan, "Lah itu kan bukan anak saya yang disalib. Kenapa saya harus hadir?" Nah, masuk akal nggak kira-kira menurut Anda? Oke, mari kita lihat faktanya. 1. Lihat saat peristiwa penyaliban pada ayat Matius 27 ayat 55 sampai dengan ayat 56. Yang di sana berbunyi, dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Nah, di ayat ini jelas menyebut nama Maria Magdalena, Maria ibunya Yakobus dan ibu anak-anak Zebedeus yang hadir pada waktu penyaliban Yesus. Tidak ada Maria ibunda Yesus. Kemana ibunda Yesus? Coba. Kemana ibunda Yesus pada waktu penyaliban? Ayo. Kedua, Markus 15 ayat 40. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome. Mana Maria ibunda Yesus? Tidak ada kan? Dan lalu 3, di dalam Lukas 23 ayat 49 mengatakan, maka segala kenal-kenalannya dan perempuan-perempuan yang sudah mengikuti Yesus dari Galilea berdiri dari jauh memandang segala perkara ini. Mana ada tulisan Maria ibunda Yesus? Coba. Nah, ikhwan fillah, dari ketiga tulisan Matius, Markus, dan Lukas, mereka tidak satupun menyebutkan ada Maria ibunda Yesus. Bahkan secara jelas ketiganya menulis perempuan-perempuan tersebut melihat Yesus disalib dari jauh. Silakan Anda periksa lagi ayat-ayat yang kami suguhkan sebelumnya. Namun ada yang berbeda dari keempat penulis gospel di dalam Bible yang berusaha menutupi fakta hilangnya Maria ibunda Yesus, yaitu Yohanes. Tulisannya bertentangan dengan ketiga penulis gospel lain. Sementara Yesus sendiri mengatakan di dalam Injil yang dia tulis sendiri, yaitu Yohanes 8 ayat 17, bahwa kesaksian dua orang adalah syah. Nah, sementara tulisan dia tentang penyaliban Yesus hanya menurut sendiri dan bertentangan dengan ketiga penulis yang lain. Apakah kesaksiannya sah? Ayo. Sementara dia sendiri tidak menyaksikan. Kacau gak tuh? Baca tulisannya di dalam Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia padanya, "Ibu, inilah anakmu." Nah, masalahnya dengan ayat ini justru malah menunjukkan kontradiksi. Pertama, perempuan melihat penyaliban dari dekat. Tapi kata tiga penulis lain, perempuan-perempuan melihat dari jauh. Ayo. Kedua, sejak kapan Yesus punya saudara bernama Maria? Dan ketiga,
Maria istri Kleopas tidak disebutkan oleh 3 penulis lain kecuali Yohanes sendiri yang nulis. Dan keempat, murid yang mana yang menyaksikan? Ingat, murid Yesus sudah kabur semua sejak penangkapan Yesus. Baca di dalam Markus 14 ayat 50. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Umat Kristen mungkin akan membantah, loh itu yang nulis Yohanes bin Zebedeus, murid Yesus loh. Nah, coba baca lagi di dalam Yohanes 21 ayat 24. Apa kata penutup dari Injil Yohanes? Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Nah, jika Injil Yohanes ini ditulis oleh Yohanes bin Zebedeus, murid Yesus, pasti penutupnya akan bilang, akulah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini, dan aku tuliskan karena kesaksianku benar. Ayo, berarti fix ya, Injil Yohanes bukan tulisan Yohanes bin Zebedeus, murid Yesus, tetapi orang lain. Jadi terbukti tidak ada Maria ibunda Yesus menyaksikan. Sementara kesaksian Yohanes cuma hal yang dibuat-buat untuk menutupi, dan kesaksiannya itu sendirian, jadi tidak sah. Apalagi yang nulis bukan Yohanes murid Yesus. Oke, sekarang kita cari lagi. Mana ibunda Yesus di peristiwa selanjutnya ketika menengok kubur Yesus? Dalam ayat Matius 28 ayat 1 disebutkan 2 orang perempuan bernama Maria, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain. Nah, apakah Maria yang lain ini adalah Maria ibunda Yesus? Jika Maria yang lain ini adalah Maria ibunda Yesus, apakah begitu berat bagi pengarang Injil Matius untuk menyebutnya dengan Maria ibunya Yesus, sehingga harus disebut dengan Maria yang lain? Ayo. Kemudian Markus 15 ayat 47 menyebut nama Maria Magdalena dan Maria ibu Yosia. Mana Maria ibunda Yesus? Tidak ada kan? Ayo. Dan kemudian juga pada Markus 16 ayat 1 menyebut nama Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome yang menyediakan rempah-rempah untuk mengurapi mayat Yesus. Apakah ada Maria ibu Yesus? Jika tidak ada, lalu kemana Maria ibu Yesus ketika perempuan-perempuan itu sibuk memberikan simpati pada Yesus? Jika ada, lalu mana yang Maria ibunya Yesus? Lanjut, di dalam ayat Lukas 24 ayat 10 disebutkan nama 3 perempuan, yaitu Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Mereka ke kuburan di mana Yesus dikuburkan untuk mengurapi dan memberitakan bahwa mayat Yesus hilang. Iya kan? Tapi lagi-lagi tidak ada Maria ibunya Yesus tertulis di sana. Nah lo. Dan juga di dalam Markus 16 ayat 9 disebut nama Maria Magdalena, orang yang pertama kali bertemu Yesus pasca kebangkitan. Kemana hilangnya Maria ibu Yesus? Apakah Anda tidak merasa janggal? Saat-saat peristiwa penting yang berhubungan dengan ibu dan anak, sosok Maria ibunda Yesus menghilang dari sejak penyaliban hingga Yesus dikatakan bangkit. Ada pembelaan Yohanes, namun sayang, selain ayatnya menyimpang dari 3 penulis yang lain, kesaksiannya juga seorang diri. Dan menurut tulisan dia sendiri mengutip dari kata-kata Yesus dalam Yohanes 8 ayat 17, jika hanya seorang, maka kesaksiannya tidak sah. Makanya tidak memenuhi kriteria. Dan dianggap hanya mengada-ada dan ketahuan berbohong. Ya enggak? Yaitu untuk apa? Untuk menutupi hilangnya sosok Maria ibunda Yesus pada saat penyaliban. Maka dengan demikian benarlah firman Allah di dalam Al-Quran, ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'al dhanni. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Ya, semoga menambah wawasan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.